Jadi ayam kremes Bu Condro itu sampai hari ini sudah generasi ketiga. Dan saya adalah cucunya si Ibu Condro. Kalau ditanya passionnya apa dari awal? Memang sudah dari awal itu adalah restoran, sukanya kuliner. Jadi dari nenek udah suka kuliner, terus mama kebetulan juga suka kuliner, dan sampai saya akhirnya juga ikut terjun bantu gitu. Kalau dibilang coba-coba dari dulu enggak, memang dari dulu dari tahun 1982 nenek buka itu memang udah di restoran. Sudah merintis dari awal itu memang sudah restoran. Cuma yang namanya orang kita bisnis kan ya, nggak semuanya tuh berjalan mulus, pasti ada kalanya turun. Ya, jadi waktu itu nenek buka di daerah, kebetulan di Solo, memang asal mulanya ya di Solo, terus habis itu pindah ke Jakarta. Di Jakarta sudah mulai grow up, terus akhirnya dibantu sama tante, sama mama, gitu kan. Oke, jadi akhirnya jatuhlah ke tangan mama dan tante, gitu. Lalu habis itu ke cucu-cucunya lah, salah satunya saya, seperti itu. Jadi kalau dibilang bisnis coba-coba, enggak, karena memang dari awal kita udah fokus. Memang jadi walaupun jatuh bangun, kita tetap fokus, kita bangun lagi. Gitu pasti pasti nanti akan ada titik terangnya, ada buahnya lah. Gitu. Apalagi usaha ini kan dibangun dari 1982 dan mama sendiri baru merasakan suksesnya itu setelah 20 tahun dia pegang. Jadi itu cukup lama. Jadi buat kalian yang ngerasa baru setahun, 2 tahun kok down, kok kayaknya nggak berkembang, pokoknya nggak berkembang lah. Jadi harus introspeksi diri, apa nih problemnya? Gitu. Masa orang lain aja yang 20 tahun aja bangun, jatuh bangun aja bisa bertahan dan akhirnya sukses, masa kalian nggak bisa? Gitu. Benar-benar. Kita kan harus tahu dong, kita buka di mana, areanya apa. Di sana banyak istilah kata kita mau menggait customer apa pangsa pasarnya gitu. Saya nggak usah jauh-jauh di tahun 82 ya, kita ngomong di zamannya mama atau enggak di zamannya saya gitu ya. Kalau saya untuk tahu pangsa pasar, saya cek dulu. Di situ ada rumah makan apa, kompetitornya, harganya berapa, ya kan? Terus masuk nggak sama kita? Gitu. Oh, kita kalau mengecek ya untuk melihat suatu daerah apakah ini masuk di kita atau enggak. Pagi kita lihat, siang kita lihat jam makan siang, sore kita lihat, malam kita lihat jam makan malam. Terus kita lihat kompetitornya ada siapa, kita coba makanannya. Nah, kita coba makanannya, kita lihat rate harganya. Terus customernya di situ lebih banyak apa? Kantoran kah atau family kah? Nah, dari situ kita bisa tetapin nih, oh harganya masuk kok sama kita. Oh, ternyata ini rumah makan family aja cocok, perkantoran aja cocok, berarti cocok dong sama kita. Harganya, rate-nya pun sama gitu. Seharusnya kita bisa lebih baik gitu, atau sama dia gitu. Minimal sama. Iya, harusnya lebih baik gitu, karena kan kalau kita bikin usaha, bisnis, memulai suatu usaha, kita harus percaya diri, kita harus percaya sama brand kita harus percaya sama kualitas makanan kita, gitu. Kalau kita nggak percaya sendiri sama brand kita dan kualitas makanan kita, terus mau jalan, ya enggak lah, orang kitanya sendiri aja nggak pede loh. Nggak pede, nggak yakin gitu. Nah, betul. Kalau kita sendiri udah nggak pede dan nggak yakin, ya gimana mau jalan gitu. Kita pasti udah kayak mau ini dikit takut, begini dikit takut, gitu. Banyak gitu. Kesulitannya banyak. Pertama pasti dari SDM, ya kan? SDM kadang ada yang keluar masuk. Buat dapetin super timnya, buat dapetin tim-tim yang mumpuninnya itu nggak gampang. Apakah ada standarnya? Standar, kalau kita kebetulan kan family business, jadi standarnya itu sebenarnya sih nggak ada kalau di kita. Tapi kita lebih kayak begini, loyalitasnya gimana? Nah, ini orang bisa ngerjain apa aja. Kalau ngerjain sesuatu yang kita minta, selesainya berapa lama? Gitu. Kalau kita keempat, kalau kita kasih dia tantangan, misalnya gini, kalau saya di sini di family business ini, satu orang harus bisa semua. Dia mungkin waktu ngelamar bisanya waiters, tapi nanti kita ajarin, kamu mau kasir nggak?
Kamu mau naik level nggak kitchen? Kamu mau naik level nggak belajar pantry? Ada yang Yes. Dia bisa semua. Baru kita tawarin, kamu mau nggak jadi leader? Kamu mau nggak jadi captain? Kamu udah mumpunin kok, semua kamu bisa. Nah, gitu. Saya itu kalau ngajarin gini, dulu ada orang yang bener-bener, kita banyak loh, yang bener-bener nggak bisa apa-apa, yang bener-bener nggak pengalaman, kita ajarin. Semua bagian dia bisa. Sampai sekarang pun saya juga masih punya staff yang ngurus BPKB mobil bisa, perpanjang mobil bisa, mau apa bisa, ngelas bisa, toko bangunan bisa, gitu. Waiter, kasir, kitchen, semua dia bisa. Kayak gitu. Jadi memang kita ngajarinnya, kalau kamu mau pintar, ini bukan buat saya loh, itu buat kamu. Mau nggak saya ajarin? Tapi semua. Nah gitu, kayak gitu. Jadi memang ada yang kayak, wah nggak deh, saya maunya gini aja, udah nyaman gitu. Tapi ada, iya, tapi kan mereka dia udah bisa semua dan itu buat dia tuh nyaman gitu. Tapi ada juga yang mau gitu, saya mau naik level mbak, gimana caranya gitu. Ada yang gitu. selain SDM, Selain SDM, promosi. Kalau dulu zaman saya, zaman mamah, semua belum digital seperti sekarang. Semua masih manual, ya. Kita pakai brosur. Dulu kalau brosur nggak boleh masuk klaster, sampai sekarang pun begitu. Iya, kalau kita masuk klaster ketahuan sama satpam, brosur kita diambil loh, Mas. Diambil gitu kan, diambil. Terus kita udah nggak bisa nyebar brosur. Datang kurir saya juga, Bu, maaf Bu, brosurnya diambil sama satpam, nggak boleh ini apa segala macam gitu kan. Ya udah, pokoknya saya cuma bilang pasti bisa. Caranya kalau setiap kamu ngantar makanan, kita kan punya kurir pribadi ya. Kamu ngantar makanan, kamu masukin ke rumah kanan kiri, terserah mau 5, mau depan belakang, mau depan samping kamu, terserah, saya bilang gitu. Yang penting kamu kasih, saya bilang gitu. Begitu terus saya bilang. Terus setiap kalau ada orang pesan, kita masukin brosur, ya kan. Kalau kurir saya aja nyebar brosur, saya juga. Jadi kalau setiap saya pergi ke mall atau saya parkir mobil, kanan kiri saya pasti saya selipin brosur, dan tas saya pasti punya brosur, saya selipin brosur. Jadi buat kalian yang merasa pernah seperti itu berarti saya kayak gitu. Jadi kalau mobilnya tiba-tiba ada brosur, itu sistem saya tuh kayak begitu. Karena kalau di mall kan nggak boleh gitu kan, nggak boleh, di tempat-tempat lain tuh nggak boleh. Jadi tas saya selalu ada brosur, saya selipin. Pokoknya di area-area yang masih di area restoran gitu ya, saya selipin udah pokoknya. Nggak ada sapam, selipin, nggak ada nama, saya selipin. itu bener-bener deh. Tapi kalau sekarang zaman digital, semua serba mudah gitu. Kita udah nggak mesti panas-panasan, kita udah nggak mesti kejar-kejaran sama satpam, ya kan, sama satpol pp, udah nggak usah. Oh iya, kalau kita pasang banner-banner ya kan, belum diambil lah, nanti ditegur lah, kan kayak gitu. Brosur tetap kita masih jalanin, karena mau nggak mau brosur itu tetap berjalan, tetap efisien. Terus mulut ke mulut itu tetap, makanya kualitas makanan kita harus nomor 1. Gitu. Buat apa ada digital marketing? Buat apa ada brosur kalau produk kita sendiri nggak bagus? Nggak akan jalan. kan itu base. Iya, itu adalah utamanya. Jadi istilah kata nih ya, kita mau maju perang, semua senjata udah kita kasih, tapi pas kita mau nembak orang, senjatanya nggak bisa jalan, macet. Menang nggak? Ya enggak lah, nggak akan menang gitu. Itulah makanannya gitu. Kamu kasih orang makanan nih, saya punya barangnya, kamu makan, kamu coba, tapi nggak enak, orang mau balik nggak ada. Kayak gitu. Mau marketingnya segede apa, mau semahal apapun gitu. Kalau sekarang kita cari komunitas. Yes, cari komunitas, kita cari teman sebanyak mungkin. Mau yang di Kelapa Gading kita punya teman, mau di mana, mau di Bandung, mau di mana, kita semua punya teman. Kita gimana caranya kita cari teman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa promosi. Kalau teman itu kan lebih kayak kita minta tolong enak ya, gitu. Jadi kita punya usaha, oh kamu punya usaha di mana, di sini, ini usahanya apa, datangnya cobain yuk. Dia suka, dia senang, dia pasti akan ngomong lagi ke temannya yang lain. Dan dia bawa temennya juga. Yes. Bawa keluarganya. Betul. Dan itu memang sangat impact di usaha kita yang kedua, gitu. Jadi ternyata setelah diulik-ulik, oh kok kamu yang datang, oh kamu lagi yang datang, oh dia mengisi ini, oh kamu temen ngisi itu, gitu. Seperti itu.
Jadi sebelum pandemi, pertama kita memang udah dua step, 3 step lebih awal ya. Jadi sebelum ada pandemi kita udah lewat online, kita udah join online. Udah prepare. Iya, tapi kan kita nggak ada yang pernah tahu bahwa kita join online terus besok ada pandemi, nggak ada yang tahu. Ya kan, nggak ada yang tahu gitu. Tapi makanya gitu kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, kita harus 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah maju di depan. Gitu. Kita nggak bisa berpikir bahwa kita usahanya 1 tahun, 2 tahun ke depan. Nggak, panjang. Gitu. Jadi waktu itu online, udah kita ikut online. Ya kan, Gojek, Grab online semua lagi hits, kita ikut. Ya kan, sebelum itu pun kita punya kurir pribadi. Memang waktu itu kita ramenya di pribadi, jadi bukan di delivery. Delivery itu kita rame, bisa 50-50 sama orang makan. Bisa 50-50. Bahkan kadang rumah makannya sepi, delivery-nya kita rame. Delivery service kita rame gitu. Jadi waktu pandemi boom datang, kita cukup tertolong dengan kurir pribadi kita, dengan Gojek, Grab online, mau Traveloka kayak Tokped dan kawan-kawan lah, itu semua kita ikut. Dan Frozen. Iya, Frozen. Jadi memang kita banyak customer yang gue mau beli, gue mau jual lagi. Nah, dari situ kita langsung keluarin Frozen, tawarin semua customer kalau kita punya produk bisa disimpan di freezer 1 bulan. Jadi kalian bisa simpan. Tapi jatuhnya lebih ke reseller atau ke dropship? Reseller ya? Reseller juga enggak, kita lebih kayak gini, ibu-ibu yang waktu itu mau PO. Oke. Ya, jadi ibu-ibu yang mau PO dia beli barang kita, dia PO, dia jual lagi, ya kan? Nah, itu masih syukur aja pegawai kita masih stay sampai saat ini, walaupun waktu itu gaji kita turunin, kita pending untuk pembayarannya gitu kan, kita cicil THR-nya gitu kan. Ya puji syukur mereka masih stay sama kita sampai hari ini. Kayak gitu. Nah, kalau dibilang pandemi ngefek banget nggak buat kita? Ngefek banget gitu. Sangat berdampak. Terus apa yang membuat lebih bertahan? Kita punya ketahanan dana. Jadi buat kalian yang ini saran aja, kalau membuka usaha ya, memang kita harus fokus, tapi kita juga harus punya ketahanan dana. Modal buat apa? Putar lagi. Ya, memang sekarang itu banyak atau enggak kita bisa kok buka usaha hanya modal 100.000, 200.000 atau bahkan tidak ada modal, gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya ketahanan dana, kita nggak bisa bayar gaji karyawan, kita nggak bisa putar lagi, kita mau beli produknya lagi nggak bisa. Gitu, apalagi di saat pandemi itu sangat amat membantu. Gitu, jadi kita harus punya kas pengeluaran operasional perharinya, bahkan untuk berapa tahun ke depan. Tapi kalau itu sudah habis waktu pandemi kan, itu habis tuh terkikis, apalagi 3 bulan ya kan, terus kita punya staff juga nggak ada yang keluar, kita gaji masih normal gitu kan, terkikis dong. Nah, dari situ baru kita ambil ketahanan dana pribadi gitu. Cuma kan untungnya waktu itu ketahanan modal kita untuk outlet masih ada lah gitu, jadi itu membuat kita bisa bertahan. Banyak mama, papa itu udah pasti ya, karena usaha ini 20 tahun dia rintis dengan fokus, dengan kerja keras ya, sendiri malah dengan anaknya 3. Kalau saya inget banget dulu, kalau setiap malam, kita kan juga bukan dari keluarga yang berada dulu, jadi kalau setiap malam itu mama selalu bangunin, ayo pergi kemana, ke pasar. Jadi ke pasar malam, cari barang murah tapi bukan murahan gitu ya, becek-becek, hujan-hujan, sayur dipanggul sendiri sama papa, kayak gitu. Kita alamin, makanya itu sangat menginspirasi banget, karena mama aja jatuh bangun 20 tahun itu dia masih tetap fokus dan tetap jalanin ini restoran. Outmeet gitu. Terus kayak yang kedua itu termasuk suami saya gitu ya. Kalau saya sama suami saya itu ibaratnya kayak kancil sama siput. Saya siputnya, dia kancilnya gitu kan. Iya, jadi ya, bayangin aja ngejarnya aja udah setengah mati kan gitu kan. Tapi dia sangat menginspirasi, kenapa? Kalau dia mau kerjain sesuatu, hari itu harus selesai, perfeksionis gitu. Terus dia orangnya jujur lebih pandangannya itu lebih stepnya lebih jauh daripada saya gitu. Jadi kalau misalnya ada ide-ide, biasanya dia duluan. Dia orangnya mau belajar gitu, mau tahu dari orangnya kepo
kayak gitu. Terus orangnya cukup nggak tahu malu ya, jadi dalam arti kepo gitu, dia mau tahu ini gimana gitu. Kalau saya kan masih ada malunya gitu kan. Tapi dia sangat menginspirasi gitu, karena semua ini bisa ada karena dia juga gitu, bisa berkembang pesat juga karena dia. Terus ketiga, yang terakhir adalah wanita bisnis woman yang ada di luar sana yang sukses, karena buat ngebagi waktu, apalagi yang kita yang sudah punya keluarga itu susah banget gitu kan. Jadi biasanya kalau saya lagi down, saya lagi stres, saya lagi kenapa ya kok gue begini gitu ya, kadang saya lihat-lihat gitu ya, lihat lagi, dia aja bisa loh, dia aja bisa gitu, masa gue enggak sih, padahal dia itu kerjanya mungkin lebih susah dari saya gitu loh ya kan. Apalagi mereka yang udah kayanya mungkin udah 100 kali lipat kan dari saya, pasti kan perjuangannya lebih dari saya dong gitu kan. Mereka aja bisa, maksud saya nggak bisa. Nah itu dia, itu yang kita harus ada panutannya lah gitu, ada tolak ukurnya, itu yang bisa membuat kita bangkit lagi. Kalau saran aku untuk entrepreneur muda yang baru mau memulai usahanya atau yang sudah mulai ya, tetap fokus sama brand kalian, sama produk kalian, kualitas produk kalian, dan tadi aku bilang harus percaya diri gitu. Kalau kalian tidak percaya diri, ya kalian nggak akan pernah bisa maju, dan percaya sama aku, nggak akan pernah melangkah karena udah takut duluan, seperti itu. Dan jangan pernah menyerah gitu. Banyak orang yang down tapi bisa bangkit lagi karena apa? Dia mau bekerja keras, tidak pantang menyerah, dan cari tahu bagaimana caranya bisa bangkit, dan harus bisa mau menerima kritik dan saran orang. Kita nggak akan pernah bisa melihat leher kita sendiri. Yang bisa melihat leher kita sendiri itu adalah orang lain. Jadi kalau kalian tidak mau introspeksi orang, nggak mau dikritik orang, ya nggak akan bisa maju. Karena kalian akan melihat diri kalian ini cuma bercermin, orang gue udah bagus kok, gue udah hebat kok, makanan gue udah enak kok, penampilan udah oke kok. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Kalau masih seperti itu, susah ya untuk bisa berkembang gitu. Kayak gitu sih.